Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dengan NIM 2014110200. Di sini saya akan membahas materi tentang data mining klasifikasi decision tree. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Yanti dan Preti Aisyah Sihaan. Kemudian untuk pokok pembahasan di sini ada pengertian data mining, pengertian decision tree, manfaat decision tree, kelebihan dan kekurangan decision tree, dan yang kelima cara membuat decision tree. Yang pertama ada pengertian data mining. Data ini adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi. Data mining model dibuat berdasarkan salah satu dari dua jenis pembelajaran supervised dan unsupervised. Fungsi pembelajaran supervised digunakan untuk memprediksi suatu nilai, contohnya seperti menemukan pola perilaku konsumen dari kumpulan data konsumen pada periode waktu tertentu. Dengan mengetahui pola perilaku konsumen, pemilik bisnis tentu bisa menyesuaikan strategi bisnis mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan berdasarkan fakta di lapangan. Kemudian yang kedua, pengertian decision tree. Dikutip dari Main-Tools, decision tree adalah diagram yang membantu kita memilih salah satu dari beberapa pilihan tindakan. Umumnya, decision tree dimulai dengan satu node atau simpul. Kemudian, node tersebut bercabang untuk menyatakan pilihan-pilihan yang ada. Selanjutnya, setiap cabang tersebut akan memiliki cabang-cabang baru. Oleh karena itu, metode ini disebut tree karena bentuknya menyerupai pohon yang memiliki banyak cabang. Dalam decision tree, kita bisa menyusun berbagai pilihan dalam menyelidiki kemungkinan dari hasil tersebut. Ada 3 elemen dalam satu decision tree, yaitu root node, akar, tujuan akhir atau keputusan besar yang ingin diambil. Yang kedua, branch, ranting, berbagai pilihan tindakan. Yang ketiga ada daun, kemungkinan hasil atas setiap tindakan. Kemudian leaf node terdiri dari dua jenis, yakni berbentuk persegi dan lingkaran. Kemudian manfaat decision tree. Yang pertama, ada opsi yang akan dipilih dijabarkan secara logis sehingga memudahkan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, setiap opsi dan pilihan bisa dipertimbangkan secara bersamaan yang memungkinkan setiap orang terlibat menganalisis setiap opsi secara komprehensif. Yang ketiga, risiko dari setiap opsi bisa dianalisis dan dipertimbangkan karena menggunakan faktor kemungkinan. Yang keempat, sangat spesifik karena mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugian dari setiap opsi yang ada. Yang kelima, hasil dari setiap opsi bisa digambarkan dan dijabarkan yang membuatnya mudah dipahami. Yang keenam, setiap opsi dipaparkan secara transparan yang membuat setiap orang terlibat tahu pertimbangan apa saja yang diambil dari keputusan yang dipilih. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan decision tree. Yang kelebihannya itu ada 4. Yang pertama, mudah dimengerti dan dianalisis. Yang kedua, bisa dibuat secara numerik atau kategorik. Yang ketiga, hanya memerlukan sedikit pemrosesan data awal pembuatan. Dan yang keempat, mudah untuk dibuat kesimpulan. Kemudian untuk kekurangannya itu ada overfitting. Yang kedua, rentan terhadap kesalahan dalam masalah klasifikasi karena ada banyak pilihan. Yang ketiga itu penghitungan bisa menjadi sangat kompleks, terutama jika banyak nilai tidak pasti. Kemudian 5, cara membuat decision tree. Di sini yang pertama itu langkahnya menulis keputusan yang ingin diambil. Jadi bagian awal dari decision tree ini adalah keputusan yang ingin kita ambil. Kemudian di sini bisa gambar kotak kecil untuk mewakili hal tersebut di bagian paling atas atau kiri kertas kerja. Kemudian membuat garis dari kotak tersebut untuk setiap pilihan ke solusi. Nah, solusi tersebut pada garis yang telah kita buat, pastikan setiap garis memiliki jarak yang cukup jauh. Jadi kita masih mempunyai ruang untuk memperoleh pilihan-pilihan berikutnya. Kemudian yang kedua itu mempertimbangkan hasil setiap baris. Setelah membuat beberapa garis, pertimbangkan hasilnya. Jadi hasil keputusannya masih tidak pasti. Nah, membuat lingkaran kecil di ujung garis. Nah, sementara itu jika perlu membuat keputusan lain, gambar persegi di ujung garis. Nah, adapun jika
Adapun jika kita telah menyelesaikan solusi di akhir garis tersebut, biarkan ujung garis kosong. Kemudian yang ketiga itu adalah lanjutkan proses yang sama. Jadi setelah membuat perpanjangan keputusan dari setiap garis, jadi ulangi proses yang sama. Nah, buatlah garis baru di samping persegi atau lingkaran yang baru. Kemudian tuliskan solusi di atas garis. Nah, ulangi proses yang sama hingga menyelesaikan solusi di setiap garis. Kemudian yang keempat itu tetapkan nilai untuk setiap kemungkinan hasil. Jadi jika semua garis telah menemukan solusi, nah berarti kita tinggal menetapkan nilai untuk setiap hasilnya. Nilai yang dimaksud bisa berupa abstrak maupun angka tertentu. Terakhir, tambahkan segitiga untuk menambahkan titik akhir. Dengan decision tree yang telah selesai, kini kita bisa menganalisis setiap risiko dan kemungkinan solusi yang ada. Dan decision tree ini adalah diagram yang dianggap sukses untuk mengambil keputusan yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dalam menjelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.